Halo kawan unik, jika berbicara tentang pasukan khusus terbaik dunia, nama Kopassus selalu ikut disebut. Satuan elit TNI AD ini dikenal karena keberanian, disiplin, dan dedikasi tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa. Hari ini, kita akan mengulik fakta-fakta unik tentang Kopassus yang mungkin belum banyak orang tahu. Yuk kita mulai. Lahirnya Kopassus di masa krisis. Kopassus lahir tahun 1952 dengan nama Kesko TT, Kesatuan Komando Tentara Teritorium. Indonesia saat itu baru merdeka, tapi menghadapi banyak pemberontakan. Pemerintah membutuhkan pasukan kecil yang gesit, bisa bergerak cepat, dan mampu menghadapi perang gerilya. Dari situlah embrio Kopassus lahir. Seiring waktu, nama dan struktur satuan ini berubah-ubah. RPKAD, Kopasanda, hingga akhirnya resmi menjadi Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana Kopassus lahir dari kebutuhan sejarah, bukan sekadar pasukan tempur biasa. Filosofi berani benar berhasil. Moto Kopassus adalah berani benar berhasil. Tiga kata ini bukan sekadar slogan, tapi menjadi pedoman hidup prajuritnya. Berani berarti tak gentar menghadapi bahaya, benar menekankan integritas, dan berhasil artinya setiap misi harus diselesaikan dengan tuntas. Filosofi ini membentuk karakter Kopassus yang disegani, bukan hanya karena keahliannya, tapi juga moralitas dan komitmen terhadap bangsa. Latihan yang melebihi batas fisik. Latihan Kopassus dikenal ekstrem. Mulai dari menyelam di sungai penuh buaya, bertahan hidup di hutan hanya dengan tubuhan liar, hingga berlari jarak jauh dengan beban penuh. Semua ini dilakukan agar mental dan fisik prajurit siap dalam kondisi terburuk. Bahkan ada latihan khusus di luar negeri bersama pasukan elit dunia seperti SAS, Inggris, Navy SEAL, AS, dan GIGN, Prancis. Tidak heran jika kemampuan Kopassus diakui internasional. Operasi militer legendaris. Salah satu operasi paling terkenal adalah pembebasan sandera pesawat Garuda Woyla tahun 1981. Kopassus berhasil menyelamatkan 50 sandera hanya dalam hitungan menit. Operasi ini membuat dunia mengakui keberanian dan profesionalisme Kopassus. Selain itu, Kopassus juga terlibat dalam operasi besar seperti menumpas pemberontakan DITII PRI hingga operasi intelijen rahasia di Timur Timur. Pasukan bayangan Detasemen 81. Banyak yang mengenal Kopassus lewat Detasemen 81 anti teror, satuan khusus yang fokus menangani terorisme. Dikenal dengan nama Sat 81 Gultor, pasukan ini adalah garda terdepan dalam melawan ancaman modern. Mereka dilatih untuk operasi kilat, infiltrasi, dan negosiasi tingkat tinggi. Dunia internasional pun mengakui Sat 81 sebagai salah satu unit anti-teror paling efektif. Rahasia kecepatan dan mobilitas. Kopassus memiliki prinsip lebih cepat, lebih senyap, lebih tepat. Mereka mampu bergerak dalam senyap tanpa terdeteksi, menyelesaikan misi dalam waktu singkat, dan kembali tanpa jejak. Kecepatan ini diperoleh dari latihan keras serta kemampuan navigasi darat yang luar biasa. Dalam operasi hutan atau gunung, Kopassus bisa bergerak seolah menyatu dengan alam. Capaian internasional. Tak hanya di Indonesia, Kopassus juga dikenal dunia. Pernah menempati posisi 3 besar pasukan elit dunia menurut majalah Military Forces International. Mereka sering diundang latihan bersama pasukan elit dari AS, Rusia, Australia, hingga Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan Kopassus bukan isapan jempol, melainkan pengakuan nyata lebih dari sekadar pasukan tempur. Kopassus bukan hanya pasukan tempur. Mereka juga sering terjun membantu rakyat dalam bencana alam, misi kemanusiaan, hingga pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Kopassus tidak hanya menjaga keamanan negara, tapi juga ikut merawat kemanusiaan.